Halo guys, pada video kali ini saya Sigen akan membahas alur film yang paling epic, paling keren berjudul Wiro Sableng, Kapak Maut Naga Geni 212 tahun 2018 yang diproduksi oleh Live Like Picture. Kalau dipikir-pikir, film Indonesia ini bisa dibilang sangat bagus dalam pembuatannya. Kayak film-film Hollywood gitu, film yang diangkat dari novel dan serial televisi di RCTI karya bapaknya si Wiro sendiri, Bastian Tito, yang menjadi pengarang cerita ini dan yang jadi Wiro Sableng pun anaknya si Vino. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan menekan tombol subscribe. Semoga apa yang kita lakukan ini dilancarkan oleh paketan internet unlimited yang gak ngadat. Pada awal film, kita diperlihatkan oleh gerombolan aliran hitam yang dipimpin oleh Madok, Maisa Birawa, yang diperankan oleh Yayan Ruhian, akan menyerbu Jatiwalu, yaitu tempat tinggal Wira kecil dan kedua orang tuanya, Rano Weleng dan Suci. Kalau sering muter lagu Wiro Sableng remix pasti tahu ini. Maisa ternyata mengincar Rano Weleng dan ingin membunuhnya. Bajingan. Setelah mereka bertemu, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ketika Suci mendengar suaminya kesakitan, Suci ingin membantu suaminya dengan membawa keris. Rano Weleng yang kesulitan melawan Maisa dibantu oleh Suci hingga akhirnya mereka berdua pun tewas. Wira yang mengintip dari jendela pun ikut ditangkap oleh pasukan Mahesa. Setelah Suci dan Rano Weleng mati, rumah mereka dibakar oleh pasukan Mahesa. Ketika api mulai membesar, Mahesa menyuruh anak buahnya melempar Wira ke api tersebut. Ketika Wira terlempar ke api, sebelum menyentuh api, Sinto Kendeng atau nanti yang menjadi guru Wira menyelamatkannya sambil ketawa-ketawa mirip mak lampir. Kebanyakan superhero memiliki latar belakang yang kelam, misalnya orang tuanya dibunuh. Mungkin ini yang menjadi dasar Wiro menjadi pendekar yang hebat. Sinto Kendeng tinggal di tengah hutan di sebuah pegunungan merawat Wira sambil mengajarinya bertarung. Tiap hari Wira dilatih oleh Sinto Kendeng dari tenaga luar sampai tenaga dalam, dan akhirnya tiba saat Sinto mengakui Wira secara resmi menjadi pemilik Kapak Naga Geni 212. Tingkah kocak Wiro Sableng juga banyak keluar di film ini saat Sinto menyuruh Wiro untuk menjinakkan kapak tersebut. Sampai akhirnya kapak tersebut pun memilih Wiro untuk menjadi pemiliknya. Sebuah flashback, Wiro teringat kematian bapak ibunya dalam mimpi. Saat bangun, Wiro kaget karena bajunya diganti oleh Sinto Kendeng dan terdapat tato 212 di tangan dan dadanya. Menurut Sinto, 212 berarti dalam dunia ini terdapat dua unsur yang berlainan tapi merupakan pasangan, dan semuanya kembali kepada yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mirip lagu intro Wiro Sableng. Sinto berpesan kepada Wira untuk mempergunakan kapak hanya dalam keadaan darurat atau dalam pertarungan hidup dan mati. Wiro diberi nama oleh Sinto dengan nama pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng dan memberinya misi untuk balas dendam kepada Mahesa Birawa. Dulu Mahesa juga pernah menjadi murid Sinto, sampai bertahun-tahun dilatih oleh Sinto dan diharapkan menjadi penerus Kapak Naga Geni 212, tapi Mahesa mengambil kapak tanpa persetujuan Sinto. Akhirnya mereka bertarung dan Sinto mengusir Mahesa Birawa karena Mahesa menodai ajaran 212. Kemudian Wiro Sableng berangkat ke Jatiwalu untuk mencari Mahesa dan berjanji akan membawa Mahesa. Sinto mengikhlaskan Wiro Sableng yang dalam 17 tahun terakhir dilatihnya. Kemudian scene diperlihatkan di kerajaan yang khawatir akan Rara Murni. Pangeran akan pergi dari Kaliwatu sampai ke Jatiwalu untuk menunjukkan pangeran kehidupan rakyat yang dipimpin ayahnya. Scene berlanjut melihat tingkah kocak Wiro Sableng di dalam hutan. Gila benar Wiro Sableng. Wira bertemu dengan Dewa Tua dan Anggini. Anggini menyusul Wira dan akan membantunya menghadapi Mahesa. Wiro kemudian ngopi di sebuah warung di pinggiran Jatiwalu. Wiro ngopi bareng dengan anak buahnya Mahesa, si botak Kaliundi. Pasukan ini mencegat Rara Murni dan pangeran. Mahesa berencana merebut kerajaan dengan semua pasukannya. Panglima Karasandi menjadi panglima dalam misi perebutan kerajaan. Rara Murni bersama pangeran dan pasukan pengawal kemudian mampir ke warung itu. Ia jelas bertarung dengan Kaliundi dan pasukannya. Wira dengan gaya kocaknya ikut bantuin si Rara. Wira dengan gaya kocaknya ikut bantuin si Rara Murni menghadapi Kaliundi. Rara Murni kabur menggunakan kuda dan Wiro masih menghadapi si botak. Si botak pun kalah dengan semua pasukannya. Rara Murni dan pangeran dikejar oleh anak buah Kaliundi. Wiro mengejar si brewok dan anak buah si botak tersebut. Wiro menemukan Rara, pangeran, dan si brewok. Mereka semua sedang digantung bersama dengan si gendut Santiko atau Bujang Gila Tapak Sakti. Wira dan Bujang Gila bertarung dengan konyol.
Sampai akhirnya pohon yang mereka naiki patah dan mereka semua jatuh ke bawah jurang. Tapi pangeran dan si brewok tidak terjatuh. Akhirnya pangeran disandra oleh si brewok. Si botak melapor ke Mahesa karena telah gagal membawa anak tersebut. Mahesa mengetahui Wiro adalah murid dari Sinto Gendeng. Di bawah jurang, Santiko dan Anggini mengetahui kalau orang murni adalah adik dari Kamandaka. Di sisi lain, si Gondrong atau Wiro Sableng didatangi oleh istrinya, Bidadari Angin Timur, yang diperankan oleh Marsha Timothy, yang menyuruh Wiro untuk menghentikan pertumpahan darah karena Mahesa Birawa di negeri ini. Akhirnya mereka keluar dari dalam jurang dengan niat menyelamatkan pangeran. Di markas golongan hitam, Mahesa menugaskan iblis penjemput sukma untuk mencari lokasi pangeran. Di tengah peristirahatan mencari pangeran, Wiro sempat nyepik Rara. What is nyepik? Mereka mau mepet-mepet sedikit, dipanggil si gendut dari atas pohon. Dari dalam kerajaan, Raja Kamandaka ingin berangkat menyerahkan 3 peti emas kepada Mahesa. Raja Kamandaka berniat untuk tetap keluar sendiri untuk menyerahkan 3 peti tersebut. Wiro dan teman-temannya akhirnya menemukan si brewok bersama pangeran. Ternyata Kolo Ijo yang diperintahkan oleh Mahesa datang membantu si brewok. Kolo Ijo mengeluarkan jurus 1000 bayangan dan cukup untuk menghadapi Wiro dan teman-temannya, dan pertarungan terjadi. Setelah menang melawan Kolo Ijo, Wiro membawa si brewok untuk menunjukkan di mana Mahesa berada. Sampai di perkampungan, di sana kampung telah terbakar, hancur. Mereka memergoki seorang dari golongan hitam yang melakukan ini. Terjadi pemberontakan terhadap kerajaan. Raja Kamandaka keluar dari kerajaan untuk menyerahkan emas kepada Mahesa dengan para pengawal kerajaan. Mereka menuju markas Mahesa Birawa. Di sana Raja bertemu dengan si botak, Warku Alit, dan Panglima Karasandi. Mereka berdua telah berkhianat pada kerajaan. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Wiro dan teman-teman datang membantu sang raja. Wiro bertarung tanpa kapak naga geninya. Pertarungan berhenti dan pasukan Wiro, Raja Kamandaka, mundur karena Rara terbunuh dengan tenaga dalam Mahesa Birawa. Wiro yang kesulitan menghadapi Mahesa dibantu dengan istri aslinya yang berperan sebagai Bidadari Angin Timur yang gak tega melihat suaminya mati. Di sisi hutan, Rara Murni yang mati karena tenaga dalam Mahesa. Dilakukan upacara pembakaran mayat oleh sang Raja Kamandaka. Wiro yang kerasukan ilmu hitam dibantu oleh Santiko untuk mengeluarkan racun dari tubuh Wiro. Kerajaan sudah diambil alih oleh si botak, Warku Alit, yang merupakan dalang dari pemberontakan. Pasukan aliran hitam yang dipimpin oleh Mahesa datang ke perkampungan. Wiro Sableng dalam mimpinya bertemu dengan Sinto, gurunya, bahwa dengan dendam tidak akan berarti apa-apa. Itulah kenapa Sinto tidak memberitahu Wiro siapa yang membunuh ayah dan ibunya. Di dalam hutan, Raja berusaha masuk ke kerajaan yang sudah diambil alih oleh si botak dan pasukan aliran hitam. Sang raja mengatur siasat untuk masuk ke kerajaan dengan menaiki tembok kerajaan. Anggini masuk melalui dinding. Wiro dan Santiko menyamar menjadi penari masuk lewat pintu depan. Mereka menari sampai ketahuan di depan Mahesa dan Raja Palsu. Guru Anggini, sang raja tua, juga ikut membantu muridnya. Wiro Sableng menyelamatkan istri Raja Kamandaka dan mengamankannya. Santiko bertarung di luar. Anggini bertarung di dalam kolam, dan Dewa Tua yang mabuk bertarung dengan iblis pencabut sukma. Sementara pangeran melindungi ibunya dibantu dengan Bidadari Angin Timur. Raja Kamandaka dan Wiro datang melawan Warku Alit dan Mahesa. Wiro melanjutkan pertarungan melawan Mahesa yang dibantu dengan Kali Gunti, dan Raja Kamandaka bertarung melawan adik kandung yang telah menggulingkan kerajaan, yaitu Warku Alit. Warku Alit yang mengaku kalah dan pura-pura prank minta maaf ke Kamandaka, membuat Kamandaka jengkel, lalu Kamandaka membunuhnya. Wiro yang bertarung melawan Mahesa, kini dengan kapak naga geni 212, tidak seperti pertarungan sebelumnya tanpa kapak. Meskipun dengan kapak, tapi Wiro masih kesulitan melawan Mahesa, sampai datang Anggini dan Santiko untuk membantunya. Dengan bantuan mereka berdua pun, Wiro tetap saja kesulitan menghadapi Mahesa. Tapi Wiro tidak menyerah dengan mengingat kata-kata dari Sinto. Dia berhasil mengalahkan Mahesa. Di dalam kerajaan, Raja Kamandaka berterima kasih kepada pendekar Wiro, Anggini, dan Santiko. Kemudian mereka keluar kerajaan dan berpisah di tengah hutan. Wiro akhirnya menemukan jati diri seorang pendekar. Dengan latar belakang yang kelam, dia tidak bertarung dengan sedikit pun dendam. Di scene penutup diperlihatkan Pangeran Matahari, yang pada credit scene, Pangeran Matahari sendiri adalah musuh terberat Wiro Sableng. Jika dilihat dari novelnya, Pangeran Matahari dari Gunung Merapi, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan film ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hikmah yang dapat kita petik dari film ini adalah jangan menyombongkan setinggi apapun yang kita miliki. Jangan lakukan sesuatu dengan perasaan dendam. Kembali kepada Sang Pencipta adalah cara terbaik untuk menikmati hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like video ini. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan
Jangan lupa subscribe channel ini. Satu subscribe kalian sangat mendukung bagi kami. Terima kasih.